Halo, nama saya Maria Maranatha Kristiani, NIM 18081703. Di sini saya akan mewawancarai kakak ipar saya bernama Cornelia Puput Novitasari yang menurut saya memiliki kematangan karir sebagai PNS di Kementerian Perhubungan. Kakak Tupup, bantuin Maria buat ngerjain UAS ya. Oke? Kak, Maria mau tanya, bagaimana strategi kakak dalam mengawali karir? Untuk mengawali karir, menurut saya itu yang menjadi landasan utama itu adalah pendidikan. Karena dengan pendidikan kita itu bisa tahu apa yang akan kita lakukan nanti di dunia kerja, di dunia karir, di bagaimana caranya kita mengembangkan karir kita, mengembangkan skill-skill kita. Jadi landasan utama untuk mengawali sebuah karir itu adalah dengan pendidikan. Pendidikan tuh nggak harus formal, tapi juga bisa informal melalui diklat-diklat dan media-media yang ada. Jadi nggak harus ada di bangku kuliah, di bangku sekolah, itu enggak. Kakak bekerja secara multitasking atau sistematis? Sebenarnya tergantung sama situasi kerjanya. Kalau misalnya di bulan-bulan tertentu itu dituntut banget untuk multitasking. Misalnya di bulan Desember, capaian kerja harus tercapai, terus ada laporan-laporan yang harus dikerjakan segera karena sudah mepet dengan deadline, kayak misalnya laporan keuangan dan lain-lain. Tapi misalnya ada acara khusus, misalnya acara penyusunan laporan keuangan. Nah, di situ dituntut untuk bekerja secara sistematis karena memang harus bekerja sama dari elemen satu dengan elemen lainnya secara sistematis dan sesuai dengan prosedur. Proses pembelajaran apa aja yang kakak lakuin dalam pekerjaan tersebut? Proses pembelajaran yang dilakukan pertama itu tentu sekolah, kuliah, melanjutkan pendidikan, itu penting. Yang kedua, pembelajaran melalui media-media lain, misalnya dengan media-media sosial, dengan kemajuan teknologi, internet dan lain sebagainya, yang kita bisa mengakses apapun yang mau kita kembangkan di diri kita, itu bisa kita cari kiat-kiatnya di internet. Terus yang ketiga itu bisa melalui diklat-diklat pendidikan dan latihan yang nanti berguna juga untuk pengembangan baik soft skill maupun hard skill kita. Terus pengembangan lain itu dengan bertanya dan berkomunikasi dengan orang ataupun rekan kerja yang lebih senior daripada kita, yang lebih tahu mengenai bermacam-macam hal daripada kita. Kak, gimana sih strategi kakak dalam mengembangkan karir? Sebenarnya kalau di PNS untuk masalah jenjang karir itu sudah ditentukan dari awal secara prosedural. Ada tahun-tahunnya, misalnya kenaikan pangkat reguler itu ada 4 tahun, tapi ketika mempunyai prestasi tertentu atau ada pendidikan yang lebih, misalnya dari D3 ke S1 atau ke S2, itu ada namanya kenaikan pangkat istimewa. Jadinya jenjang karir bisa meningkat karena tingkat pendidikan. Selanjutnya, selain itu juga pengembangan inovasi-inovasi, ide-ide yang diberikan itu juga bisa meningkatkan karir seseorang di pegawai negeri. Selanjutnya ada juga produktivitas yang meningkat, itu tentu juga membuat penilaian kinerja itu lebih baik. Yang strategi yang baik sih membuat rencana kerja. Jadi gimana kita bisa merencanakan jenjang karir kita, misal mau sekolah di tahun ini, nanti lanjut lagi di tahun ini, mau membuat inovasi seperti ini, biar kenaikan pangkat itu bisa mendapat kenaikan pangkat yang istimewa. Oh ya, pasti dalam pekerjaan kan ada konfliknya, Kak. Nah, seberapa sering sih menghadapi konflik dan gimana strategi kakak dalam menghadapi konflik tersebut? Seberapa sering mengalami konflik? Konflik di sini tuh bukan berarti selalu masalah berantem dengan teman ya, atau dengan rekan kerja, tapi juga misalnya adanya
perbedaan-perbedaan pendapat, masalah perbedaan gaya kerja, metode kerja, perbedaan model seseorang itu menjadi sebuah konflik juga. Kayak misalnya metode kerja berbeda, maunya kita udah cepet-cepet tapi temennya masih santai-santai. Nah itu sering terjadi sih, terutama di kantorku sekarang. Nah untuk mengatasi konflik itu yang dilakukan kuncinya itu ada di komunikasi dan bagaimana kita menahan ego masing-masing, berusaha memahami masing-masing biar konflik-konflik yang terjadi itu nggak memanas dan menjadikan suasana kerja yang malah jadi nggak enak. Jadi kunci utama dari manajemen konflik komunikasi. Oh ya kak kan bekerja di lingkungan BUMN. Nah otomatis kan kakak nggak bekerja buat diri kakak sendiri, bekerja buat orang lain juga dong, ya kan? Nah, apa kakak udah benar-benar merasa bermanfaat buat orang lain di sekitar kakak? Apa sudah memberi manfaat kepada orang lain? Sebenarnya masih sedang mengusahakan untuk memberi manfaat yang lebih kepada orang lain, karena kan manfaat itu pasti adalah dari diri kita, dari hal-hal yang sepele, dari hal-hal yang sederhana itu sebenarnya kita juga bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, untuk yang manfaat yang memberikan impact yang luar biasa kepada seseorang masih sedang diusahakan. Semangat. Terakhir nih kak, Maria mau tanya. Nah, kan kita bekerja bukan sekedar cuma buat nyari uang, nyari pengalaman, nyari teman, tapi sebagian dari apa yang kita punya, entah itu ilmu atau gaji atau apapun itu bisa kita gunain buat nolong orang lain tuh. Nah, kalau emang kakak pernah nolong orang lain, apa sih bantuan apa yang kakak rasa itu menolong buat orang lain, dan pertolongan apa yang kakak lakuin buat orang lain? Apa yang bisa diberikan untuk menolong orang? Sebenarnya dari hari-hari kita yang kita jalani, untuk menolong orang itu nggak selalu masalah materi yang kita berikan kepada orang lain, nggak melulu masalah uang, namun tuh juga bisa dari segala aspek yang ada di diri kita, mulai dari perkataan kita, dari perbuatan kita, dari tingkah laku kita, dan dari semua yang ada di diri kita, nggak terbatas masalah materi. Jadi untuk menolong orang lain itu bisa kita mulai dari hal-hal yang kecil. Misalnya ada rekan kerja yang butuh bantuan, ada rekan kerja yang sedang mengalami kesusahan, itu kita bisa bantu dengan perbuatan-perbuatan kita. Kita bisa meluangkan waktu kita untuk menolong mereka. Terus untuk masalah perkataan, kita juga bisa membuat perkataan kita itu menjadi bantuan untuk orang lain. Misalnya dengan menghibur teman yang lagi sedih, yang lagi kesusahan gitu. Lalu dari segala kemajuan teknologi ini kita juga bisa nolong orang lain, kita bisa bantu orang lain, membuka hati-hati orang lain dengan bagaimana kita menarik orang untuk berbuat kebaikan. Jadi nggak melulu masalah materi. Menurut aku. Terima kasih.